Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Hasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan didampingi oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Tema yang akan kita angkat adalah mengenai sedekah. Tema ini tidak bosan-bosan, selalu diulang dan diangkat. Kenapa? Karena sedekah atau berbagi adalah bagian dari ajaran umat Islam. Pada saat mendapatkan rezeki, ada sebagian haknya fakir miskin, namanya zakat. Ada juga bentuk kepedulian sosial lain yang memang diajarkan di dalam Islam. Nah, kali ini sengaja akan diangkat mengenai masalah sedekah ini dalam rangka untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Masa sulit, apakah mungkin kita bersedekah? Sekarang sedang sulit, dari mulai masalah pandemi, ekonomi yang kurang bergerak di seluruh dunia. Apa yang harus kita lakukan menghadapi masa ini dan tetap bisa istiqomah untuk bersedekah? Sudah hadir guru kita, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, silahkan Prof mengenai tema kita ini. Ada yang bilang begini, lagi sulit kok sedekah. Duitnya aja nggak ada gitu. Nih ada mungkin orang-orang yang berpikirannya ada ya seperti itu, tapi tidak semuanya saya yakin. Silakan Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap agama itu punya persamaan. Ada 3 yang mempersamakan pada setiap agama. Dan ini menurut Justin Smith ya, ahli perbandingan agama itu. Pertama ada yang disebut dengan ya kalau bahasa agama Islamnya itu jalur ma'rifah. Di pendekatan paling efektif itu jalur ma'rifah. Pengenalan secara batin, secara mendalam terhadap Allah. Itu cara pendakian langit paling efektif. Yang kedua adalah cara amaliyah. Ya, amaliyah ini, waduh, salatnya semua. Kemudian juga puasa Senin Kamis, salat tahajud, ya segala macam. Walaupun ma'rifahnya kurang, tapi dia ahli ibadah. Ya. Dan yang ketiga itu adalah jalur sosial, ibadah sosial. Pokoknya jangan ditanya di mana ada musibah, banjir, ya di situ ada dia. Tapi dia tidak bisa ma'rifahan. Dia juga nggak bisa puasa Senin Kamis. Ya. Jadi ada yang datang, Pak, saya pingin seperti orang lain, tapi aku nggak bisa ma'rifahan gitu ya. Ya. Kalau dalam agama Kristen gnostik, ya, gnosisnya itu ya. Kalau di dalam agama Buddha itu ada namanya Jnana Yoga ya. Jadi ada Triyoga di dalam agama Hindu itu semuanya mirip sebetulnya itu. Jalur-jalur kontemplasi, pendekatan privat kepada Allah SWT, jalur sofistiknya lah. Nah itu para ulama. Pak, saya nggak bisa mencapai ma'rifah itu tingkat tinggi itu. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama ya. Tapi saya bisanya ibadah, salat, puasa, zikir, ngaji terus. Walaupun pemahaman intensifnya kepada Tuhan tidak seperti yang pertama tadi. Yang ketiga, saya nggak bisa, dua-duanya saya nggak bisa. Ma'rifah nggak bisa. Saya bangunnya pagi kadang-kadang, nggak bisa salat subuh, jujur tuh. Apalagi puasa juga kalau masih sibuk bisnis itu kadang-kadang saya bolong Pak Ustadz. Jadi gimana dong? Ya, kita tanya, bisanya apa? Ya, karena kan profesinya cari uang. Ya.
Nah, di mana ada bangunan masjid, saya pasti akan bantu. Setiap proposal yang masuk, kami tidak pernah pulang kosong. Di mana ada banjir, perlu bantuan, kami hadir. Ya. Jadi ini kan jalur menuju langit juga kan. Tidak bisa kita memandang enteng orang lain. Misalnya profesinya seorang ulama atau tarekat. Nggak boleh melecehkan orang lain, sebab anak tangga menuju langit itu bukan cuma satu. Ya. Ya. Silahkan pilih anak tangganya masing-masing, tanpa harus menafikan keberadaan anak tangga yang lain. Nah, salah satu poin yang kita bicarakan hari ini adalah anak tangga yang ketiga itu. Termasuk sedekah kan, ibadah-ibadah sosial itu. Agama apapun, entah itu Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu, Islam, dan kalau ada agama lain di Indonesia, pasti ketiga-tiganya ini. Ya, bahkan di list oleh Houston Smith itu ada lebih 10 besar, ada 10 besar agama dunia, itu semua memiliki kesamaan. Ya, ada pendekatan gnosisnya, ma'rifahnya, ada pendekatan amaliyahnya, ibadahnya, ada pendekatan social activity-nya kan, charity-nya itu. Nah, charity atau ibadah sosial ini sangat penting juga. Karena kalau kita baca surah Al-Ma'un, itu kan kriteria untuk mengukur keberagamaan seseorang. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu penting tuh. Karena kaidah tafsir mengatakan apabila ada suatu surah diawali dengan kalimat bertanya, itu pertama ayat itu sangat aktual. Sangat aktual, selalu diperlukan petunjuknya ayat itu. Yang kedua itu yufidu ta'kid, itu stressing point juga. Ayat itu sangat penting untuk kita dalami, kita baca, kita ambil hikmahnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Tahukah kalian siapa yang beragama secara kamuflase, bohong-bohongan? Artinya kalau sekarang ini, tahukah kalian siapa yang beragama secara percuma? Ya kan? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mulai yantung. Ya, ma makna yatim indal lisanul Arab itu kan dalam kamus bahasa Arab yang paling tebal tuh. 12 jilid. Al yatim yani al-inqita' 'an syai'. Adanya keterputusan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi nggak ada rasa gitu ya. Nggak ada chemistry, itu sebetulnya yatim tuh. Maka itu rumah yang ditinggalkan penghuninya dalam lisanul Arab disebutkan baitun yatimun, itu yatim. Ya. Kemudian juga orang yang belum punya pasangan. Oh. Nah, belum punya suami atau istri, itu juga yatim. Oh. Itu perlu mak comblang tuh. Itu penting itu. Bahkan ada qaul yang mengatakan orang profesi mak comblang itu sama dengan membangun masjid. Bayangkan orang tidak jadi berzina karena dipromosikan tuh ke jenjang perkawinan, itu pahalanya besar ternyata. Masya Allah, ya. Ya kan. Nah ini yang perlu fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jadi kita anisya di situ kan. Nah siapapun yang memerlukan perhatian itu juga yatim. Tapi itu menurut bahasa. Kalau menurut syariah, fikih terutama ya, anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, itu definisi Timur Tengah itu. Karena di sana kan sangat androcentris ya, sangat laki-laki ya, male dominated society, sangat ditentukan laki-laki. Jadi kalau bapaknya pergi atau berpulang, itu memang betul fatal bagi suatu keluarga kan. Tapi mungkin kalau kita di Indonesia, masyarakatnya agak ke bilateral ya kan, tidak terlalu androcentris. Justru rasa yatim itu mungkin muncul pada saat ibu itu meninggal, karena kan di Indonesia itu kan yang paling intensif mengurus anak itu adalah ibu malah. Nah jadi yatim ini bisa jadi ada definisi kulturalnya, ada definisi fikihnya kan. Fikih itu kan interpretasi kultural terhadap syariah. Ya. Interpretasi kultural terhadap Quran dan hadis. Nah kalau kita punya special culture juga di Indonesia, kita juga punya culture right ya, hak budaya untuk memahami Quran berdasarkan
realitas sosial masyarakat kita kan. Ya. Nah dengan demikian definisi yatim itu juga bisa bergeser berdasarkan kepentingan atau maqasid syariahnya itu kan. Ya. Mungkin Adinda nanti bisa memberikan elaborasi majelis ulama ya. Kemudian Baik, nanti kita akan ajukan pertanyaannya dan akan dilanjutkan oleh Kiai Haji Khalil Nafis di segmen gue-nya. Sabar ya pemirsa, tetap di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazarudin. Jangan sampai kita senang kepada suatu benda, suatu harta, sampai melalaikan kepada kewajiban kita dan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berbagi dengan anak yatim, dengan orang miskin, didefinisikan sebagai pendusta agama. Di dalam Al-Quran disebutkan. Nah, tadi sudah dibahas sampai definisi tentang yatim dari ayat itu sendiri. Tema kita sebenarnya secara general adalah mengenai sedekah. Dan akan dilanjutkan bahasan ini oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan. Ya, kalau Prof tadi sampaikan dengan pertanyaan, tahukah Anda siapa yang beragama itu pura-pura? Ya. Indikasinya dua. Yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak peduli untuk merawat, memberi anak yatim. Secara fikih disampaikan tadi orang yang bapaknya meninggal, ibunya meninggal, artinya orang tuanya meninggal. Ya. Kemudian ada orang yang tidak mampu, kita juga tidak berbagi. Itu baru pada tingkatan beragama yang paling rendah. Paling rendah. Paling rendah itu artinya kepedulian kepada orang yang betul-betul tidak mampu. Ya. Apa yang diberikan paling sekedar apa yang bisa dikonsumsi oleh mereka. Ya. Kalau mau naik lebih tinggi lagi, maka amalkan ayat lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebajikan sampai kita menafkahkan apa yang kita cintai, yang kita sayangi. Masya Allah. Jadi kalau kita hanya memberi kepada orang lain yang memang dari kita mau dibuang, ya. Baju bekas, ya duit sekedarnya buat makan saja, Ya. kemudian juga berbagi yang di rumah mungkin pekakas atau sesuatu yang itu memang kita nggak membutuhkan, sudah memang harus dibuang, hanya tempat pembuangan, itu bukan orang yang baik. Ya. Kalau mau yang baik, apa dari harta yang kita miliki itu yang kami paling sayangi, itu yang diberikan pada orang lain. Masya Allah. Nah, kenapa itu bisa menjadi paling baik? Pertama adalah yang kita berikan kepada orang lain adalah yang paling baik dari kita. Yang kita persembahkan kepada orang lain adalah yang terbaik dari kita. Yang kedua, memastikan bahwa cinta kita kepada barang itu jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Masya Allah. Jangan sampai kita senang kepada suatu benda, suatu harta, sampai melalaikan kepada kewajiban kita dan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi titik keberagamaan yang hakiki. Maka disebutkan as-salatu nurun wa shadaqatu burhanun wa sabru diyaun wal qur'anu hujjatan lana aw alaina. Salat itu cahaya bagi kita. Orang pasti bercahaya dengan salat itu, apakah hatinya sampai wajahnya pun bisa tampak bercahaya. Wa shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Kenapa dikatakan bukti keimanan? Karena sehakikatnya kalau kita melihat yang kita sampaikan diberikan pada orang lain itu, kalau orang yang beriman itu tidak berkurang. Manaqasat shadaqah, ya, mimalin, tidak ada yang berkurang dari harta. Tapi bagi orang yang tidak beriman, tidak ada bukti keimanan, dia berpikir sayang-sayang nih uang saya dikasihin sama orang. Sayang-sayang harta saya kasihin kepada orang. Ya. Saya capek-capek mencarinya, masa dikasihin ke orang sampai lembur lah mungkin kalau kerja, sampai juga nggak tahu hari libur, kita juga bekerja, masa kita kasihin ke orang lain. Kalau nggak ada dorongan iman, dia nggak mungkin dia berbagi dengan yang lain. Maka mengimplementasikan, menyatakan keimanan kita kalau kita sudah memberikan sedekah kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, dan kita mau memberikan yang terbaik pada orang lain. Itu baru harta. Bisa juga berupa waktu. Kan ada yang kita berikan kepada orang lain bisa yang sifatnya harta, bisa yang sifatnya non harta, maknawi. Ya, yang sifatnya umpamanya tidak harta. Kalau di harta sendiri kan bisa kita lihat ada yang zakat itu mandatori. Mau tidak mau sepelit-pelit orang yang ngeluarin zakat. Ya. Berbagi dengan yang lain. Tapi setelah itu kalau Anda benar-benar menyatakan imannya, banyak pilihan. Bisa infak, bisa sedekah, bisa wakaf. Ya. Ketika kita infak, apapun yang kita infakkan kepada orang lain,
termasuk kepada istri kita, anak kita tuh sedekah Masya Allah. yang diinfakkan. Apapun yang kita berikan di jalan Allah adalah infak kita, yaitu sedekah. Nah, Al-Quran sering menyebut sedekah untuk makna zakat, makna infak, dan makna wakaf. Itu sering menyebut dengan sedekah. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan. Jadi khudh min amwalihim itu sedekah itu di sana adalah zakat. Jadi kita memang mau tidak mau antara kita ini tidak bisa hidup sendiri. Ya. Madaniyun bitab'i ijtima'iyun bitab'i, kata Ibnu Khaldun. Dengan sendiri adalah makhluk yang berperadaban, makhluk sosial. Artinya individu kita ini kita ini bisa menghidupi diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Demikian juga orang lain tidak bisa hidup semua dicukupi oleh dirinya sendiri tanpa melibatkan kita. Ya. Disitulah saling ketergantungan kita dengan yang lain. Maka berbagi itu adalah konsep di mana kita memang sedang menjalankan misi sebagai manusia. Kemanusiaan, maka disebut dengan ini kemanusiaan. Kemanusiaan itu artinya lintas persoalan suku, persoalan agama, ini kemanusiaan. Sekarang mamanya kita ngeliat nih, Semeru ya, ada ya seperti ini, lahar panasnya, meletusnya seperti ini. Juga mungkin ada bencana alam, Ya. juga dampak dari pandemi COVID ini. Banyak yang mungkin di PHK, mungkin juga banyak yang usahanya juga gulung tikar. Mungkin juga banyak masalah soal ekonomi. Kita bisa memberikan ekonomi kalau kita punya kemampuan untuk memberinya. Tidak bisa memberikan ekonomi, memberikan motivasi. Ya. Tak kalah pentingnya, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, nasihat yang baik, memberi feedback yang baik. Itu lebih baik daripada kita sedekah tapi kita ya kayak ngerendahin. Ya. Dengan ucapan-ucapan yang buruk. Oleh karena itu, sedekah inilah menjadi sebenarnya charity ya, bagian dari proses kita saling membenarkan, saling bersahabat. Dan alhamdulillah dalam survei Indonesia termasuk adalah negara yang paling dermawan. Ya. Kemudian dengan sedekah orang dikasih sedekah skill yang tadi maknawi. Ya. Diberikan kemampuan-kemampuan untuk produksi. Pemain 1 hektar sawah itu ketika ditanam biasa itu paling panen dapat 4 atau 3 ton. Ya. Tapi ketika diproduksi dengan teknologi, kemudian dengan ilmu pengetahuan, kita kasih pelajaran para petani itu bisa sekali panen itu di atas 10 ton. Ya. Berarti kan 2 kali lipat, 3 kali lipat hasilnya itu. Itu dari sedekah. Jadi yurbis sedekah itu bagi orang yang beriman, yang bersedekah saja itu dapat pahala. Kenapa? Kita ingat pada malaikat, ma min yaumin yusbihul ibadu illa yanzilani malakani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati ya munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Setiap pagi ketika kita ini dalam keadaan hidup dan juga kita bersedekah kepada yang lain, itu ada 2 malaikat. Kalau yang berinfak, ya Allah berikan dia gantinya. Kita masa nggak percaya dengan hadis ini bahwa Allah, doanya akan diterima oleh Allah? Kata Allahumma ati mumsikan, kalau dia orang pelit, rusak dia hartanya. Itu hanya kita bisa mengimplementasikan kalau burhanun. Dia menyatakan terhadap keimanan. Tadi Prof. Nasar sampaikan, aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi kelipatan-kelipatan realisasinya itu nyata di kita. Cuman kita kadang-kadang kurang percaya sebelum ada buktinya. Betul sekali. Kadang-kala banyak orang yang akhirnya menuhankan logika kan. Gimana datangnya? Kita kasih duit kok kita bisa dapat uang lagi. Sampai ada satu ayat yang sempat dipertanyakan oleh orang-orang yang mungkin memaknai Islam masih setengah-setengah. Ada ayatnya, man zallazi yuridullahu khardan hasanah fayudha'ifa lahu atafan katsir. Dia bilang Allah aja bilang manusia ini kok Allah minta pinjaman sih sama kita? Barang siapa memberikan pinjaman kepada aku katanya gitu. Tapi nanti dijawabnya ya. Profesor, nanti izin dijawab pertanyaan ini, Profesor. Tetaplah di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Gampang mengumpulkan dana, apalagi kalau menggunakan bahasa agama ya. Cepat itu.
kita akan bahas mengenai sedekah lebih dalam lagi nih. Kalau secara umum yang kita pahami, setiap sedekah diyakini akan dapat kebaikan. Tapi kita akan coba kaji lebih dalam satu demi satu mengenai sedekah. Bahkan ayat-ayat yang dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sedekah. Tadi sempat di segmen sebelumnya saya mempertanyakan mengenai ayat yang mengatakan man zallazi yuridullahu khairan hasanan fayudaifa lahu atafan katsir. Nah, Prof, mohon dibenarkan atau diberikan pencerahan tentang ayat ini, Prof. Iya. Saya kira udah jelas kok itu. Iya. Ayat itu hanya logika yang rusak aja mempertanyakan Iya. itu. Karena itu ayat itu kan biasa banyak majazi ya, bahasa balaghahnya Quran Balaghah, itu. iya. Masa sih Tuhan. Iya, pinjam. Hadis juga banyak itu. Iya. Dalam hadis Bukhari itu kan, ya aku kedinginan tidak ada yang beri aku selimut. Selimut. Aku kelaparan nggak ada yang beri aku makan. Ya. Aku sakit nggak ada yang beri aku obat. Ya. Nabi pun bingung kan, loh, Ya. bagaimana engkau bisa kedinginan tanpa selimut? Engkau maha kaya. Bagaimana bisa kelaparan? Bagaimana? Ya karena aku selalu bersama dengan orang-orang yang kedinginan tanpa selimut. Allah. Aku selalu bersama dengan orang yang kelaparan tanpa ada yang beri makan. Aku selalu bersama orang sakit dan tidak ada yang perhatiin. Jadi jika ada di antara kalian yang ingin menjumpai aku, temuilah orang itu. Allah. Tentu bukan hanya temui begitu, bawakan selimut. Ya, solusi kemiskinannya selesaikan. Ya. Dan yang paling penting juga yang terakhir itu adalah ya orang sakit itu diurus. Nah, kita kembali ke ayat tadi ya. Ara'aita alladzi yukadzdzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tadi bagus sekali penjelasannya Dinda tadi ya. Ini satu kebanggaan ulama kita benar-benar menguasai. Nah, ulama seperti ini yang kita harapkan sih sebetulnya. Nah, kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, jadi tidak punya concern untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Ya. Maman al-miskin di dalam lisanul Arab juga, kamus bahasa Arab paling tebal tuh. Di situ ada dua pendapat ya. Menurut Imam Syafi'i, fakir itu lebih parah daripada miskin. Ya. Kalau miskin itu pendapatannya hanya Rp50.000 per hari. Masih ada pendapatan gitu. Ya, pengeluarannya itu 100.000, besar pasak daripada tiang. Ya. Tapi kalau fakir, memang nggak ada pendapatannya, yang ada hanya pengeluarannya. Ya, jadi sedangkan miskin harus dibereskan, apatah lagi dengan fakir. Itu logikanya Quran gitu kan. Nah, terus menurut Abu Hanifah kebalikannya kan. Kalau fakir itu masih ada kesempatan lain, tapi kalau miskin memang nggak ada yang bisa dijual gitu. Panjang juga penjelasannya Abu Hanifah itu. Tapi bagi kita apapun definisi miskin itu, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan tadi Adinda bahwa memang sedekah itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu forward kepada siapa sedekah ini. Jadi manajemen pengumpulan dana itu penting. Ya, tapi yang tidak kalah pentingnya itu manajemen penggunaan dana itu. Ya. Nah kadang-kadang kan kita gampang mengumpulkan dana. Apalagi kalau menggunakan bahasa agama ya. Ya. Cepat itu. Jadi dalam era krisis seperti sekarang ini, paling efektif itu menggunakan bahasa agama. Bukan bahasa birokrasi atau bukan bahasa politik. Menggalang dana masyarakat dalam era krisis itu pakai ayat lah. Pasti. Kami pernah mencoba di Istiqlal ya. Kami kumpul dengan beberapa tokoh-tokoh pemimpin agama yang lain, agama lain juga, non-muslim juga ya. Di Istiqlal kita mensponsori bagaimana mengumpulkan dana untuk orang-orang yang terpapar kemiskinan karena COVID ini. Di luar dugaan saya pribadi ya, di luar dugaan kita semuanya, kok terkumpul begitu banyak. Sampai waktu itu BNPB juga kaget, kok bisa. Nah, saya bingung juga gimana membelanjakan ini. Kita kan tidak punya institusi di tempat lain ya. Kalau misalnya
ormas-ormas ya NU Muhammadiyah kan punya cabang. Kalau Istiqlal kan nggak ada kan. Ya, jadi saya minta advice itu gimana mendistribusikan ini dananya umat ini. Ya udah minta tolong ke gubernur. Gubernur kan yang punya dana by name by address orang-orang miskin itu. Ya udahlah, kita daripada kena audit segala macam repot juga, kita nggak punya tenaga ekspor untuk itu kan. Sudah. Jadi poin di sini bahwa dalam keadaan tertentu kita bagus menggunakan bahasa agama itu untuk menggalang dana umat atau menggalang partisipasi masyarakat dalam masyarakat religius seperti Indonesia. Bahasa agama itu sangat diperlukan. Dulu KBI gagal tuh karena menggunakan bahasa birokrasi. Pak Haryono Siono, profesor, dia rubah bahasanya menjadi bahasa agama. Ulama, tokoh-tokoh agama dikumpulkan, dia yang dikedepankan. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap tahun Indonesia itu dapat award daripada PBB kan. Karena prestasi keluarga berencananya itu luar biasa. Jadi efektif bahasa agama ini. Contoh kecil juga saya di Istiqlal itu kan. Kalau menggunakan bahasa politik, apalagi waktu itu kan menjelang pemilu kada bersama kan. Saya tanya kok kenapa ke Istiqlal, kenapa bukan di Kementerian Sosial atau Kementerian atau ke pemerintah. Ada yang mengatakan Pak nanti kami dipakai kampanye gitu kan. Nah kalau kita melalui Istiqlal kan tidak ada warnanya kan. Jadi itu saya tanya aja gitu. Alhamdulillah ada trust ya, ada kepercayaan. Nah inilah yang saya kira kita perlu kembangkan. Kembali lagi apa yang disampaikan Adinda tadi ya. Bahwa saya kira sekarang ini kebutuhan syariah itu bukan hanya umat Islam. Saya ingin mengkelirkan bahwa jangan ada salah paham kalau sedikit-sedikit syariah, asuransi syariah. Kata-kata syariah jangan ada yang takut. Wah ini kan selangkah lagi masuk Pegam Jakarta kan. Pegam Jakarta kan kewajiban menjalankan syariah bagi para pemeluknya kan. Saya kira enggak. Karena itu kan dulu dari atas ke bawah. Jadi sepanjang kata syariah itu muncul dari bawah ke atas, ya itu tidak perlu ada kekhawatiran kepada kelompok agama lain. Buktinya kan sukuk, ya surat berharga syariah itu kan, justru mohon maaf ya, konon lebih banyak memanfaatkan adalah teman-teman kita yang non Muslim. Jadi kata-kata syariah itu hanya style, model perekonomian kita itu bukan dibaliknya ada ideologi yang mengkhawatirkan, enggak. Akhirnya sekarang ini kan bisa diterima semua pihak kan. Bahkan saya ingat betul ada suatu pernyataan Paus Benediktus ya yang sudah wafat sekian ya sebelum dua Paus sekarang ini kan, itu ditulis oleh majalah Vatikan, Le Osservatore namanya itu. Sampai diulas oleh 2 ekonom Itali. Saya simpan artikelnya itu luar biasa. Statement Paus yang orang nomor satunya Katolik itu ada statementnya begini. Penyebab krisis kita, krisis perbankan di dunia barat sekarang ini, krisis moneter waktu itu kan, itu kan karena terlalu banyak kita mengeksploitasi manusia. Sudah waktunya kita kembali untuk belajar kepada ekonomi Islam, ekonomi syariah. Saya juga kaget, Paus Benediktus itu sangat bagus memahami konsep mudarabah dan musyarakah. Jadi kalau mudarabah, musyarakah itu seperti penjelasannya tadi disampaikan Adinda tadi, itu tidak akan pernah merugikan siapapun. Karena saling mengontrol dan saling terlibat. Profit share ya kan, untung sama untung, rugi sama untung. Dan jadi itu sangat adil. Sangat adil. Maka itu rekomendasi artikel itu, ya kita jangan malu-malu untuk meniru konsep ekonomi syariah. Karena itu lebih humanistik. Nah, saya simpan artikel Paus ini. Nah, saya kira ini perlu untuk kita semuanya bahwa kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, apalagi sedekah tadi, itu sangat bagus. Bukan saja untuk kita sebagai umat Islam, itu kan universal kok. Seperti statement awal saya tadi, bahwa sedekah itu adalah pembicaraan universal untuk semua agama kan. Baik Prof, terima kasih banyak. Kita akan bahas lagi. Tadi Prof menyampaikan bahwa untuk pendistribusian ini masih jadi PR bagi kita. Untuk tahu kepada siapa kita distribusikan dana zakat. Dan juga tadi adalah bahasan mengenai ekonomi syariah sebagai kekuatan besar yang akan menunjang ekonomi umat ke depannya. Artinya kita akan pertajam lagi dari konsep muqasid syariahnya misalnya nanti dari setiap
pergerakan ekonomi yang menggunakan keuangan syariah itu. Nah, ada satu pertanyaan, Prof. Ada ketidakpercayaan di antara umat Islam sendiri mengenai lembaga zakat atau sodako. Artinya begini, lebih senang saya bayar zakatnya atau sodako saya ke masjid aja deh. Belum menjadi pilihan untuk membayarkan zakat ke badan amil zakat atau badan resmi untuk menerima zakat dan sodako. Tapi nanti kita bahas gitu, karena ada permasalahan-permasalahan, bahkan ada orang yang mengumpulkan dananya secara individual. Artinya mungkin tokoh-tokoh tertentu, ayo kumpulin dana di sini, tapi pertanggungjawabannya bagaimana? Nah, bagaimana itu di dalam Islam memandang hal tersebut? Kita bahas lebih dalam lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Kalau kita sebagai umat Islam itu jangan hanya pengeluarannya terhadap agamanya hanya zakat. Ya. Terlalu pelit kita itu sebagai seorang Muslim. Ya. Mengumpulkannya mungkin tidak terlalu sulit, tapi mempertanggungjawabkan dana yang diberikan kepada kita ini jadi satu hal yang besar gitu, karena ini amanah gitu. Silakan Kiai Haji Khalil Nafis. Jadi kan kita menyalurkan zakat itu kepada samaniyatu asnaf, ada 8 macam. Nah, ada orang yang langsung memberikan, ada yang menggunakan lembaga amil. Ya. Kalau memberikan langsung, mungkin sekitar kita yang kita kelihatan langsung butuh bantuan, sudah kita langsung berikan kepadanya, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa melihat langsung dan kita tidak ada kesempatan langsung atau tidak ada interaksi langsung, maka sebaiknya kepada lembaga amil zakat, Ya. Badan Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional, atau lembaga las-las yang lain yang ada di bawah. Ya. Itu amil itu berhak untuk menerima, untuk mendapatkan bagian dari zakat itu. Tapi perlu diingat, jangan sampai amil itu menjadi kaya hanya karena mendistribusikan zakat. Ya. Jangan sampai mengambil haknya ya orang-orang fakir miskin sehingga lebih banyak itu amilnya yang kaya, amilnya yang mewah. Jangan sampai. Ya. Kalau bisa bahkan amil itu nggak usah minta bayaran. Saya pernah menjadi pengawas di Badan Amil Zakat DKI Jakarta, basis DKI. Itu ketika untuk pengelolaan dan bagi karyawan itu dari APBD. Tapi zakat full itu diberikan kepada masyarakat dan sedekah full diberikan kepada yang berhak. Tidak boleh ditahan gitu ya? Ya, tidak boleh ditahan. Nabi Muhammad SAW itu mempercepat ketika Nabi pernah mau sholat Isya. Ya. Ingat bahwa di rumah ada titipan sedekah, Nabi pulang dulu mendistribusikan sedekahnya itu. Kita pun mungkin minimal itu setahun itu harus sudah habis. Jangan sampai pindah ke tahun berikutnya. Ya. Saya menemukan di beberapa masjid lembaga amil zakatnya itu malah disimpan lebih dari 5 tahun. Iya. Itu kesalahan. Jadi harus segera didistribusikan. Silakan diambil biaya distribusinya secukupnya ya, tapi bukan semewahnya. Kalau bisa ya relawan lah yang memang secara hidupnya dia sudah cukup, nggak usah minta lagi dari zakat itu, karena itu untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Ya. Itu yang manual. Makanya amil itu mendapat bagian, dia juga harus kreatif Berapa dan persen cerdas. sih ambil boleh Oke, mohon izin. Ya ditetapkan kalau di dalam kewajaran ya. Di kita kan 1/8-nya. Ya. Ya, 1/8-nya itulah yang kita bisa berikan kepada mereka. Bahkan mungkin 10%-nya kadang-kadang sampai di situ untuk biaya operasional. Tapi kalau memang itu dirasa sudah cukup, bisa 5%-nya, tidak harus tetap. Umpamanya biaya itu bisa ditekan sehingga penyaluran zakat dan sedekah bisa lebih banyak. Biasanya zakat itu diberikan kepada yang konsumtif. Ya. Diberikan pada orang yang membutuhkan pada saat itu juga, tapi sedekah ya, apalagi wakaf itu lebih produktif. Ya. Sehingga bisa dikembangkan. Karena itu amil itu nggak cukup hanya menyampaikan saja, tapi juga bisa mengubah dari mustahik menjadi muzaki. Muzaki. Oke. Itu teori snowballnya tadi. Baik. Oke, saya potong sebentar. Ada pertanyaan muncul, Prof. Seandainya kita menyerahkan sejumlah dana atau tanah untuk wakaf dalam kurun waktu tertentu, ternyata kita lihat penerima wakafnya ini tidak amanah, boleh nggak kita tarik lagi wakafnya? Atau ada nggak distribusi? Pernah saya mengalami ada orang menarik wakafnya, saya lihat orangnya nggak amanah, gitu. Kalau sudah diwakafkan nggak bisa. Kalau sudah diwakafkan nggak bisa ditarik, tapi bisa diganti nadirnya. Oke. Jadi wakaf itu pindah daf omal yumkinu litayfi ma'abaqi ini, harta kita dipisahkan kepada Allah. Ya.
Nah, nazir itu kalau zakat kan namanya amil. Iya. Kalau wakaf namanya nazir. Nazir, Nah, penerima wakaf. nazir ini berhak mengelolanya. Ya. Ketika nazir ini tidak lagi amanah, Badan Wakaf Indonesia melalui Undang-Undang 41 tahun 2004 itu berhak untuk mengambil alih, dicarikan nazir baru yang amanah. Oke. Tapi wakafnya nggak boleh dirubah karena wakaf itu la yuhabu wala yuza'u ya wala yuba'u, nggak boleh diambil lagi, nggak boleh diberikan, tidak boleh dijual belikan, Ya. sehingga tetap kondisi wakafnya hanya nadirnya yang diganti. Di Indonesia sudah ada undang-undangnya Ya. nomor 41 tahun 2004 dan PP-nya 42 tahun 2006 dan pelaksananya adalah Badan Wakaf Indonesia. Kita sudah ada badan wakaf ya sekarang. Sudah ada ya? badan Baik. wakaf. Prof, kira-kira di segmen akhir apa yang bisa kita simpulkan? Waktunya sangat singkat. Iya, jadi saya kira sudah Ya. sama ya bahasa saya dengan Pak Nafis ya. Kembali ya, itu tadi amil, ini memang persoalan. Ya. Di beberapa tempat itu mengambil keuntungan sebagai seorang amil. Ya. Dan itu jangan lupa bahwa asnafnya itu benar-benar harus disiplin. Maka itu auditor itu pun tidak boleh auditor publik biasa ya, harus auditor syariah kan. Ya. Yang tahu bahwa teori zakat itu seperti apa. Boleh jadi pertanggungjawabannya itu oke menurut akuntan publik ya kan. Ya. Tapi kalau akuntan syariah itu nggak benar tuh. Masa pertanggungjawabannya lebih banyak 90% jatuhnya ke amil. Ya. Ya boleh saja lolos menurut akuntan publik, tapi menurut akuntan syariah itu nggak benar. Nah jadi ini juga ada teori prakteknya itu. Harus memang betul-betul ada buku zakat sekarang banyak sekali. Jadi soal zakat juga. Cuma saya ingin, ini kalau boleh kita menyimpulkan ya. Sebelum menyimpulkan, kalau kita sebagai umat Islam itu jangan hanya pengeluarannya terhadap agamanya hanya zakat. Ya. Terlalu pelit kita itu sebagai seorang muslim. Ya. Kalau pengeluaran kita, belanja agama kita itu cuma zakat, 2,5%. Iya. Bayangkan ya profit ya, katakanlah tanda kutip bunga deposito itu per tahun berapa itu, sudah di atas 3% gitu kan. Masa bunga deposito lebih besar daripada yang kita seharusnya keluarkan cuma 2,5%. Jadi pelit banget kita. Maka itu dalam Islam itu kan, pundi-pundinya itu bukan hanya zakat. Bahkan saya pernah mengatakan penggunaan kata zakat pada masa Nabi itu tidak populer. Quran pun juga seperti yang disampaikan tadi, khudz min amwalin sedekah. Ya kan sedekah itu untuk zakat. Kenapa enggak khudz min amwalim az-zakah? Karena zakat itu pelit banget itu. Oh. Ya. Kata-kata zakat itu banyak menggunakan istilah sedekah. Ya. Nabi, hadis Nabi pun juga sedekah. Kenapa? Karena jangan pas-pasan dengan zakat ya. Ada lebihin sedikit lah. Ya. Nah, kelebihannya itu bisa dipakai. Nah kalau hanya full zakat, coba pernah saya mempertanyakan sebuah iklan di TV. Saya tanya berapa iklannya per bulan tayang, ini. ya, per bulan. Itu 7 miliar. Masya Allah. Saya katakan dari mana? Dana untuk beriklan di TV itu posnya dari mana? Dari zakat masyarakat. Hati-hati loh. Nggak ada asnafnya iklan kan. Ya. Nah, ya udah nggak pernah lagi itu. Jadi kita nggak bisa. Yang mengelola amil zakat, amil itu harus tahu. Amil itu kan dalam bahasa Al-Quran itu, amil itu adalah pekerja profesional. Ya. Kalau pekerja tidak profesional itu biasanya menggunakan fa'il. Jadi kata amil dalam Quran itu positif, profesional. Tapi kalau negatif atau sembrono itu fa'al. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, itu negatif connotation. Ya, ya. Wa amilus salihati itu pasti yang positif. Jadi yang bisa jadi amil itu adalah memang betul-betul ngerti agama, bukan hanya karena kepala desa, bukan hanya karena dia kepala struktural di situ kan, betul-betul harus yang ngerti itu. Nah, jangan sampai nanti pembagiannya itu kurang pas, itu bahaya tuh. Jangan-jangan makan api neraka kan. Allah. Kita kumpulkan zakat orang baru kita pakai untuk sebanyak-banyaknya. Ya pakai rumah dinas, pakai kendaraan mewah. Itu belum masuk bagian amil pribadinya sendiri. Jadi hitung-hitungan nanti jangan-jangan lebih 50%. Maka itu saya lebih percaya, lebih baik kita salurkan zakat kita itu kepada lembaga-lembaga formal. Misalnya Basnas ya kan, Basnas.
Ya, ada kasus tuh. Kenapa Abu Bakar pernah memerangi pembayar zakat? Itu bukan karena dia nggak bayar zakat. Dia bayar zakatnya langsung kepada masyarakat. Akhirnya Baitul Mal kosong. Belanja negaranya habis. Nggak bisa kan roda pemerintahan jalan tanpa dana kan. Maka itu konsep perang Abu Bakar terhadap zakat, pembayar zakat, itu bukan karena nggak ada yang bayar zakat, enggak. Mereka bayar zakat tapi tidak melalui institusi Baitul Mal, dia over langsung, akhirnya negara kehabisan ongkos untuk mengurus negara. Nah itu kalau kita baca sejarahnya seperti itu. Selama ini kan kita ini perangi pembayar zakat yang tidak bayar zakat. Bukan, dia bayar zakat kok, cuma langsung. Kenapa nggak menikah? Rasulullah sudah wafat katanya. Jadi ya tadi itu unsur kepercayaan. Ya Allahu alam. Tapi poinnya bahwa sedekah ini memang harus menjadi sesuatu yang hidup dalam masyarakat kita. Ini harus menjadikan diri kita sebagai habit ya. Senang sekali membaca 20 negara paling sosial di dunia ini. Indonesia itu papan atas lah ya. Cuma persoalannya tadi itu pendistribusiannya kemana. Nah kalau analisis ekonomi zakatnya belum sedekahnya lainnya, itu Indonesia itu bebas dari kemiskinan kalau umat Islam itu yang membayar pundi-pundinya kan, ada sedekah, ada infak, jariah, ada wakaf, hibah, wasiat. Ya belum lagi kalau dulu di tempat lain ada usur, ada khumus ya kan. Bahkan lukatah. Ya, lukatah itu kalau dalam fikih Umar, tanah yang tidak digarap 5 tahun berturut-turut itu menjadi harta negara itu. Coba kalau diundangkan di Indonesia enak tuh. Puluhan tahun tanah itu nganggur, punya siapa? Orang Jakarta yang punya. Masuk di situ nggak boleh, ditangkap polisi. Nganggur puluhan tahun tanah, masyarakat setempat nggak punya lahan. Jadi sangat tidak berkeadilan. Nah karena itu mungkin undang-undang agraria kita itu harus memihak kepada kelompok masyarakat kita. Jangan tanah kita ini habis untuk orang kaya, tapi untuk orang miskinnya nggak dapat. Jadi fikih Umar itu perlu dibuka kembali lah. Bukan berarti untuk menerapkan hukum seperti ini, tapi paling tidak konsep keadilan ekonomi, keadilan penggunaan lahan tanah ini sangat penting. Ini tantangan buat kita semuanya ini. Bagaimana hukum pertanahan ini sedapat mungkin bisa memihak kepada masyarakat mayoritas. Ya saya kira gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof, terima kasih banyak Kiai untuk waktunya singkat sekali, padahal masih bisa dibahas lebih panjang lagi. Mudah-mudahan bahasan kita mengenai sedekah ini benar-benar bisa meningkatkan pemahaman kita tentang sedekah sendiri dan juga keinginan kita untuk lebih peduli terhadap saudara-saudara kita. Membayarkan zakat, infak sedekah kita melalui lembaga badan amil zakat yang memang resmi, yang insya Allah accountable dan diaudit. Jadi insya Allah dana itu bisa terdistribusi hampir seluruh Indonesia. Kalau kita sendiri kan cuma bisa di sekitar kita aja gitu. Nah kalau misalnya masih ada uang lebih lagi, bolehlah kita kasih ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ridho atas apa yang dibahas pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.